Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bu Novi berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke, hari ini adalah kita akan belajar karakter building Senin 25 April 2022. Tema karakter building hari ini adalah tidak menunda pekerjaan. Oke, sebelumnya anak-anak kita akan bersama-sama menyanyikan Mars sekolah kita. Oke, kita akan memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa bersama-sama Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Galatia 6 ayat keempat. Kita baca bersama-sama ya, mulai dari alamatnya. 1, 2, 3. Galatia 6 ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Oke, anak-anak akan mendengarkan cerita. Dengarkan ceritanya baik-baik ya hari ini. Judul ceritanya adalah Tugas Indra. Sudah siap? Oke. Indra punya tugas baru setiap sore, yakni memindahkan plastik sampah yang berada di belakang ke depan rumah agar bisa diangkut oleh Mang Kardi. Oh iya, Mang Kardi adalah petugas kebersihan. Rumahnya berada di perkampungan sebuah komplek. Semua kenal dan sayang dengan beliau. Setiap pukul 4 sore,
Mang Kardi berkeliling mengambil sampah yang sudah diletakkan di depan rumah atau digantung di pagar sambil membunyikan kentongan tong 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 tong. Hari pertama hingga hari ketiga Indra bisa menjalankan tugasnya dengan baik, walau mulai terlihat enggan. Aduh, tanganku jadi bau dan kotor. Hari keempat dan hari kelima Indra mulai tidak peduli lagi. Indra, ayo taruh sampahnya di luar, Kak Ola mengingatkan. Sebentar Kak, sahut Indra sambil asik bermain game di telepon genggamnya Kak Ola. Hari ke-6, 2 kantong sampah masih teronggok di belakang. Indra, harusnya kamu belajar bertanggung jawab. Sampahnya sudah menumpuk loh, kata ibu sambil menggeleng-gelengkan setelah melihat ulah Indra. Kak Ola sih tidak mau meminjamkan telepon genggamnya ke Indra. Indra jadi kesal deh. Masa karena aku nggak bawa sampah ke depan jadi nggak boleh pinjam HP? Kakak pelit, kata si Indra. Indra, Mang Kardi sampai harus bolak-balik mengambil sampah rumah kita dan beberapa rumah lainnya kalau kita terlambat meletakkan sampah di depan rumah. Kamu nggak kasihan? Indra terdiam sambil membayangkan. Mang Kardi yang kesusahan mendorong gerobak sampah. Memangnya ada ya yang tidak meletakkan sampah di luar seperti kita, Kak? Kak Ola menarik nafas panjang. Ada. Mungkin mereka lupa, tak mendengar atau menunda-nunda, kata kakaknya. Duh, Indra jadi kasihan dan merasa bersalah. Besok sorenya, Indra sudah duduk di teras menanti Mang Kardi. Tong 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 tong. Mang Kardi sudah tiba di depan rumah. Dengan sigap, Indra memindahkan sampah ke gerobak. Nggak usah Mas Indra, biar Mamang saja, ujar Mang Kardi bergegas mengambil sampah dari tangan Indra. Biar saja Mang, dia yang mau, jawab ibu menganggukkan kepala sambil tersenyum. Memang keliling setiap hari memang capek ya? Tanya Indra. Capek, tapi sedikit kok. Yang penting Mamang bahagia karena bisa membantu orang lain dan masih bisa mencari nafkah dengan halal, jawab Mang Kardi. Wah, Indra jadi malu karena selama ini dia selalu malas-malasan memindahkan sampah ke depan rumah. Nah, sebelum Mang Kardi pulang, Indra minta izin untuk menempelkan tulisan di gerobak yang dia buat kemarin sore. Yuk anak-anak, kita akan baca bersama-sama tulisannya. 1, 2, 3. Mohon meletakkan sampah di luar rumah sebelum jam 4 sore. Terima kasih. Nah, biar besok-besoknya Mama nggak perlu bolak-balik karena orang-orang terlambat meletakkan sampah, kata si Indra. Terima kasih yang Mas Indra. Doakan Mamang sehat terus biar bisa bertugas, kata Mang Kardi. Indra bertekad akan menjalankan semua tugasnya dengan tulus dan tanpa menunda. Terima kasih ya Mang. Indra jadi banyak belajar hari ini, balasnya dengan sopan. Nah anak-anak, apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman Indra? Oke, benar ya, kita tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Kalau kita menunda-nunda pekerjaan kita akan semakin banyak. Coba anak-anak kalau tugas di rumah itu sehari kalian tidak mengerjakan, nanti hari berikutnya tidak mengerjakan, hari berikutnya baru mengerjakan, berarti tugasnya akan semakin banyak. Kadang-kadang anak-anak juga merasa aduh capek karena banyak gitu ya. Jadi jangan menunda-nunda pekerjaan. Tugas hari itu kerjakan hari itu juga. Nah, dari cerita tugas Indra ini kita dapat belajar kerjakan tugas dengan tulus, sukacita, dan tanpa menunda.
Menunda pekerjaan itu bisa menyulitkan orang lain dan diri sendiri. Dengan bertanggung jawab melakukan tugas, tidak menunda pekerjaan, menunjukkan bahwa kita tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi berusaha mendahulukan kepentingan orang lain. Ya, sama seperti Indra dan warga yang lain, menunda mengeluarkan sampah dapat menyulitkan Mang Kardi, juga menyulitkan orang itu sendiri, karena sampahnya akan semakin menumpuk. Terkadang ada beberapa situasi yang membuat kita sulit untuk menjalankan kewajiban atau tanggung jawab yang kita miliki dengan baik. Tetapi tetap berusahalah untuk mengerjakan tugas kita dengan baik. Minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa melakukan tanggung jawab kita dengan baik. Jika kita tidak melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik, maka hidup kita akan sia-sia. Hanya orang yang sejak kecil berusaha untuk bertanggung jawab, hidupnya akan sukses dan berhasil. Ya anak-anak, ingat ya, tinggal 1 bulan anak-anak akan mengikuti PAT. Sebentar lagi anak-anak akan naik kelas. Siapa yang mau naik kelas? Angkat tangan. Oke, pasti semuanya akan naik kelas. Nah, bagaimana caranya supaya kita naik kelas? Ya, kita harus rajin belajar bertanggung jawab, kerjakan semua tugasnya dengan baik. Jika ada tugas yang belum dikerjakan, segera tanyakan kepada wali kelas atau guru supaya dapat segera dilengkapi dan diperbaiki. Oke. Demikian anak-anak, karakter bidding hari ini kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pernyataan Tuhan sepanjang hari ini. Kami sudah banyak belajar dari cerita tugas Indra yang mengajarkan kami untuk tetap mengerjakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kami, tanggung jawab kami apa. Kiranya kami tidak menunda-nunda pekerjaan Tuhan. Berkati setiap belajar kami Tuhan, dan pakai kami Tuhan, supaya kami dapat seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, mari kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kau Penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah sekolah setiap hari, takkan ku lengah belajar tiap kali, karena ku tahu ku sanggup melakukan, karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek, tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan, karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku. Oke anak-anak, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan karakter bidding hari ini. Tetap semangat, belajar yang rajin, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.